وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca buku Bulughul Maram, dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca hadis tentang hukum taswiyatul hasa fis salat. Hukum mengusap tempat sujud ketika salat. Suasana semacam ini barangkali kita jumpai untuk kondisi ketika kita salat di tempat yang agak banyak debunya. Tapi kalau kita salat di masjid yang bersih atau masjid yang karpetnya bersih, barangkali jarang kita melakukan bentuk seperti ini. Tapi kalau masjid itu ada banyak debunya, nah sekarang kita akan bahas, bolehkah saat turun sujud kita mengusap debu itu? Kalau mengusapnya sebelum sholat dimulai, tidak dibahas. Tapi kalau mengusapnya ketika sholat sudah dilakukan, sehingga yang mengusap adalah orang yang sholat, itulah yang dibahas dalam hadis. Karena mengusap debu atau membersihkan lantai masjid tidak dilarang, dan itu kita lakukan tiap hari. Sebagaimana yang menjadi kebiasaan takmir, setiap sekian waktu sekali dia bersihkan masjid sehingga tidak ada debu baik di lantai maupun di karpet. Hadis yang akan kita baca adalah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum fis salati fala yamsahil hasa fa innar rahmata tuwajihuhu." Rawahul khamsah bisnadin sahih. Wa zada Ahmad wahidatan auda. Wa fi sahih an Mu'aykib nahwuhu bighairi ta'lil. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mengerjakan salat, maka jangan usap kerikil yang ada di depannya. Fa innar rahmata tuwajihuhu, karena rahmat ada di hadapannya. Rawahul khamsah, hadis diriwayatkan oleh imam yang 5, dan rumusnya Ibnu Hajar ketika menyebut imam yang 5 adalah ashabus sunan ditambah Imam Ahmad. Sunan An-Nasa'i, Abu Dawud, Turmudi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Wazada Ahmad, dalam riwayat Ahmad ada tambahan illa wahidatan auda, kecuali kalau diusap hanya sekali saja, auda atau tidak sama sekali. Wa fi sahih, dan disebutkan dalam riwayat yang sahih, dan maknanya di sini adalah disebutkan dalam riwayat salah satu dari kitab sahih dari Mu'aykib nahwuhu, semisal dengan redaksi di atas, bighairi ta'lil, dan tidak ada cacat dari hadisnya. Tayyib. Nabi SAW dalam hadis ini, beliau melarang mashul hasa fis salah, melarang untuk mengusap kerikil atau debu yang ada di tempat sujud ketika salat. Dan sekali lagi pembahasan ini berlaku ketika kita sudah mulai sholat. Kalau sebelum sholat kita bersihkan, kita sapu, dan seterusnya, hukum asalnya diperbolehkan. Ini dilakukan di Masjid Ulil Albab UII, juga dilakukan di masjid-masjid yang lain. Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga dibersihkan debu-debunya, bahkan menggunakan vakum. Sehingga kalau membersihkan debu, hukum asalnya tidak dilarang. Nah, yang dilarang adalah saat turun sujud, ada debu di tempat sujud kita, bolehkah kita mengusap dengan tangan sebelum kita sujud? Itu yang dibahas dalam hadis ini. Dalam tambahan riwayat Ahmad, di situ ada pernyataan illa wahidatan. Boleh diusap tapi hanya sekali saja. Boleh diusap tapi hanya sekali. Auda atau tidak sama sekali.
Dan hadis ini juga disebutkan dari sahabat Mu'aikib ibnu Abi Fatimah Ad-Dawsi yang ada dalam Sahih Muslim, dan di situ tidak ada illah, tidak ada cacat dalam hadisnya. Dalam hadis Mu'aikib, Nabi SAW pernah menceritakan tentang orang yang yusawwit turab haitsu yasjud. Orang yang mengusap tanah, mengusap tempat sujud ketika mau sujud. Kemudian Nabi SAW bersabda, "In kunta fa'ilan fawahida." Kalau kamu terpaksa harus melakukannya, maka sekali saja. Nah, selanjutnya, ulama berbeda pendapat tentang apa illah, apa latar belakang sehingga kita dilarang untuk melakukan perbuatan seperti ini. Mengusap tempat sujud dikala kita sedang turun sujud. Ada dua pendekatan yang disampaikan oleh para ulama. Pendekatan yang pertama, ilahnya adalah al-muhafadzah 'alal khusyu' wal bu'du 'anil abath. Agar kita tetap bertahan untuk khusyuk dan tidak melakukan gerakan yang tidak dibutuhkan ketika sholat. Karena ketika orang itu khusyuk dalam sholat dan tenggelam dalam sholatnya, yunsa dzalika wa yushtaghalu anhu. Gak sampai kepikiran untuk membersihkan kerikil di tempat sujudnya. Karena dia fokus dengan sholatnya. Karena sholat, kata Nabi SAW, inna fis salati la syughlan. Sesungguhnya sholat itu isinya kesibukan. Ada banyak kesibukan dalam sholat. Makanya dia nggak sampai kepikiran kalau di depannya ada kerikil-kerikil kecil, ada debu-debu, sehingga ketika dia sujud santai saja dia. Nggak kepikiran dengan debu yang ada di tempat sujudnya. Kata Al-Qadhi Iyad, karihas salafu mashul jabhati fis salah wa qabla al-insirafi mimma yata'allaqu biha minal ardi. Para ulama salaf, yaitu kalau di sini yang mengatakan adalah Al-Qadhi Iyad, seorang ulama tabi'in, berarti ada kemungkinan salaf di sini maknanya tabi'in atau sahabat. Para ulama generasi sahabat maupun tabi'in, mereka nggak suka ketika melihat ada orang yang mengusap jidatnya. Dahinya diusap ketika sholat. Sebelum selesai, mimma yata'allaqu biha minal ardi. Ketika ada sesuatu yang nempel. Kita kan kadang terasa ada sesuatu itu, begitu bangun dari sujud, diapain ini? Diusap. Karena merasa wajahnya ada kotoran, diusap. Orang di masa silam membenci praktek seperti ini. Sehingga biarkan saja itu apa adanya, karena ini merupakan gerakan yang tidak dibutuhkan ketika sholat. Ini pendekatan yang pertama. Pendekatan yang kedua, kenapa ini dilarang? Hikmahnya adalah karena rahmat ada di hadapannya. Li'anna rahmata tuwajihuhu wa takunu tilqa'a wajhi. Rahmat ada di hadapannya. Sehingga ketika dia melakukan seperti itu, seolah-olah dia menghindarkan dirinya dari peluang untuk bisa mendapatkan rahmat. Dia nyingkirkan itu rahmat. Meskipun rahmat itu sesuatu yang gaib, meskipun itu tidak kelihatan, namun kita disyariatkan agar kalau ada seperti ini, biarkan saja. Jangan melakukan gerakan yang seolah-olah menghalangi kita untuk mendapatkan potensi atau peluang rahmat. Dan itu yang lebih sesuai dengan teks hadis dari Abu Dzar, fa inna rahmata tuwajihuhu, karena rahmat itu ada di hadapannya. Dan Nabi SAW memberikan rukhsah dalam hadis Mu'aikib bin Abi Fatimah, fa in kunta fa'ilan fawahida. Kalaupun terpaksa harus melakukannya, maka cukup sekali saja. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik
Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Abu Ja'far Al-Qari, beliau menyebutkan satu pengalamannya. Ra'aitu Abdullah ibn Umar. Aku pernah melihat Abdullah bin Umar. Idza ahwa liyasjuda mashal hasba limaudhi'i jabhatihi mashan khafifa. Aku pernah melihat Ibnu Umar ketika beliau hendak sujud, beliau usap kerikil-kerikil yang ada di depannya, cuman usapan ringan saja, setelah itu baru beliau sujud. Wala'allahu li'alla yanshaghila balahu fi shalah. Bisa jadi tujuannya adalah biar ini enggak ganggu ketika salat. Wallahu a'lam. Sehingga intinya di sini adalah bahwa mengusap tempat sujud ketika salat pada asalnya makruh, dan kalaupun terpaksa harus melakukannya karena kita khawatir nanti tidak kena kerikil yang tajam atau ini bisa menggores kulit, akhirnya kita usap. Namun maksimalnya berapa? Sekali, usap sekali saja. Tapi kalau tidak ada potensi bahaya, cuma sebatas debu-debu, ya, maka biarkan saja kita sujud dan dahi berada di debu itu, ya. Dan nempel di dahi ini biarkan saja. Karena para ulama salaf membenci praktek mengusap dahi disebabkan karena ada sesuatu yang nempel di sana. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita beralih ke hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Namun sebelum itu kita coba melihat biografi dari Mu'aykib. Sahabat Mu'aykib Ibnu Abi Fatimah Ad-Dawsi. Beliau mantan budaknya Sa'id Ibnu Abil As. Dan beliau masuk Islam qadiman di Makkah. Beliau masuk Islam di awal-awal ketika masih di Makkah. Mengikuti hijrah yang kedua ke Habasyah. Karena hijrah ke Habasyah itu 2 kali. Rombongan pertama, kemudian ada rombongan yang kedua. Wa aqama biha hatta qadima 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah. Lalu beliau tinggal di Habasyah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, kemudian beliau menyusul ke Madinah. Wa qad ikhtulifa fi syuhudi Badran. Ulama beda pendapat apakah beliau termasuk peserta perang Badar ataukah tidak. Menurut Ibnul Athir Az-Zahabi dari Ibnu Mandah bahwasanya beliau termasuk peserta perang Badar. Dan ini juga pendapat Al-Mizzi, gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan beliau radhiyallahu anhu kana ala khatamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini yang bertugas untuk nyimpen cincinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di tangan Mu'aykib inilah cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam hilang, kecemplung sumur. Dan setelah berusaha untuk dicari, gak ketemu, sudah ditinggal. Sehingga tidak ada lagi cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sahabat sudah hilang, ketika itu di zaman Utsman. Dulu yang nyimpen cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'aykib. Ketika zaman Abu Bakar masih dipakai, di zaman Umar masih dipakai, sehingga yang dipakai untuk cap surat. Ketika kaum muslimin mengirim surat, khalifah kaum muslimin mengirim surat ke negara-negara kafir, itu yang digunakan untuk ngetok, untuk stempel adalah cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di akhir masa kekhalifahan Utsman, cincin itu jatuh. Menurut sebagian riwayat, saat itu berada di kekuasaan Mu'aykib, maksudnya dipegang oleh Mu'aykib radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan sahabat tidak kemudian bingung, ya, cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam hilang, gempar satu Madinah, tidak. Ya hilang, dicari, nggak ketemu, sudah selesai. Maka kalau ada misalnya tersimpan di museum, ini cincin Rasulullah SAW, itu pasti nggak benar ya. Karena dulu ketika hilang, mereka sudah nggak nyari, sudah berusaha nyari, nggak ketemu, kemudian ditinggal. Karena itu
Nama Mu'aikib ini, kalau Anda mendengar nama ini, teringat cincin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita beralih ke hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis dari Aisyah berbicara tentang hukum menoleh dan ngelirik ketika sholat. Alhamdulillah kalau bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia ketika sholat anteng fisiknya. Nggak tahu batinnya. Ya. Kalau fisiknya anteng. Meskipun batinnya kemana? Ya. Lari kemana-mana. Ya. Bahkan sampai nembus batas. Fisiknya ada di masjid, batinnya ada di kantin. Menembus batas ruang. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati fis shalah." Aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum menoleh ketika salat. Faqala, kata beliau, "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi." Menoleh ketika salat adalah bentuk pencurian yang dilakukan oleh setan dari salat hamba. Disebut bentuk pencurian karena ketika hamba melakukan seperti ini, maka pahala sholat yang dilakukan oleh hamba berkurang. Sehingga setan mencuri pahala itu. Biar pahala hamba ini tidak semakin besar, digoda agar dia noleh. Sehingga disebutlah sebagai ikhtilasun minasyaitan. Bentuk pencurian dari setan. Ikhtilasun yahtalisu syaitanu min salatil abdi. Itu adalah bentuk pencurian yang dilakukan oleh setan dari salatnya hamba agar pahalanya berkurang. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Sehingga setiap tindakan di mana kita tidak fokus dalam salat itu mengurangi pahala salat kita. Sehingga kalau wajah nggak fokus terus noleh, pahala salat kita berkurang. Mata nggak fokus terus ngelirik, pahala salat kita berkurang. Apalagi pelirak-pelirik munggah medun, pahala salat kita berkurang. Termasuk juga ketika hati itu nggak fokus, sehingga hatinya lari kemana-mana. Keluar masjid, nanti balik lagi. Keluar masjid lagi, balik lagi. Kadang nengok kantin, kan gitu ya. Gorengannya wis mateng, durung balik meneh, kan ya. Kemudian nanti sampai rumah, ya. Ini lagi ngapain? Itulah perasaan kita. Bisa lari kemana-mana dan begitu cepat bolak-baliknya. Sehingga hati ini bisa mikir apapun sampai nembus batas ruang dan waktu. Dan itu bisa mengurangi pahala sholatnya. Walid Tirmidzi, dalam riwayat Tirmidzi dari Anas dan disahihkan oleh At-Tirmidzi, iyyaka wal iltifata fis shalah. Jangan menoleh ketika salat. Fa innahu halakatun. Karena itu adalah kerusakan. Fa in kana la budda fa fit tatawwu. Kalaupun terpaksa ya untuk salat sunnah saja. Nah. Tayyib, ini tentang masalah larangan menoleh. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, fa in kana la budda fa fit tatawwu la fil fardhah. Kalaupun terpaksa enggak tahan karena ingin menoleh, maka jangan lakukan di salat wajib, tapi di salat sunnah saja. Sehingga kalau salat wajib tahan-tahan, sabar betul, jangan sampai menoleh. Tapi kalau salat sunnah ya tetap enggak boleh menoleh. Cuman kalau terpaksa sekali sudah saking besarnya motivasi dia untuk noleh. Nah, ketika sholat sunnah baru ada rukhsah. Tapi bukan berarti ketika sholat sunnah boleh menoleh. Namun di sini pembahasannya adalah ketika di situ menyebabkan orang itu sangat terganggu kalau tidak menoleh. Misalnya anaknya melakukan apa begitu ya. Sehingga orang tuanya sholat ba'diyah atau qobliyah, terus anaknya peluyuran kemana-mana. Nah, kalau sholat sunnah
dilirik tidak apa-apa. Tapi kalau salat wajib, Nabi SAW minta jangan sampai itu dilakukan. Kemudian tentang masalah hukum menoleh. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang sholat dilarang untuk menoleh ketika sholat. Karena Nabi SAW menyebutnya sebagai bentuk pencurian setan. Dan yang dimaksud di sini adalah menoleh dengan wajah. Fa in kana bi jumlatil badan, jika menolehnya itu diikuti dengan fisiknya, dengan badannya, bi anistadara ila ghairi jihatil qiblah haruma, di mana badan itu kemudian menghadap ke arah selain kiblat, maka haram wa batalatis shalah bittifaqil ulama, maka haram dan statusnya salatnya batal dengan sepakat ulama. Kalau nolehnya hanya muka, ini tidak sampai batal. Tapi kalau sampai diikuti badan, terus badan ini menghadap ke arah selain kiblat, maka salatnya batal. Dengan sepakat ulama. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana kalau menolehnya dengan muka saja, tapi sampai menyebabkan muka itu tidak lagi menghadap ke arah kiblat. Di sini ada keterangan. Naqala Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan al-ijma', adanya kesepakatan ulama, ala annal iltifata fi sholati makruh, bahwa menoleh ketika salat hukumnya makruh. Dan jumhur mengatakan makruh tanzih. Makruh tanzih itu tidak sampai tingkatan haram. Wa haka 'anil dhahiriyah, sementara menurut dhahiriyah dan sebagian ulama Syafi'iyah hukumnya haram illa lid-darurah, kecuali dalam kondisi darurat. Sehingga kalau nolehnya itu tidak sampai atau mengalihkan pandangan ke arah kiblat. Jadi mungkin hanya serong kanan dikit atau serong kiri dikit. Jumhur ulama menilai makruh. Tapi kalau menurut Dhahiriyah dan sebagian Syafi'iyah haram illa lidharurah, kecuali kalau dalam kondisi darurat. Bagaimana kalau misalnya menoleh dalam jumlah yang banyak? Kalau sampai muka ini tidak lagi menghadap kiblat, maka berarti menghilangkan syarat salat. Dan itu menyebabkan salatnya batal. Sehingga meskipun menolehnya muka, tapi tidak lagi menghadap ke arah kiblat, kiblatnya barat ya, lalu dia menoleh ke arah utara atau ke arah selatan, maka salatnya batal. Kemudian, idza wujida hajatun lil iltifat, apabila ada kebutuhan untuk menoleh, fala ba'sa bihi, hukumnya boleh. Kataraktu bi aduwin au sukuti syai'in au nahwi dzalika. Misalnya untuk mengamati musuh atau waspada terhadap sesuatu, hukumnya boleh. Dalilnya adalah hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Anna Abu Bakrin iltafata fi sholati hinama taqaddama yusalli bis sahabati. Faja'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa waqafa khalfahu fa aktsara an-nasu min at-tasfiq faltafata wa huwa haditsun tawil. Kalau ada kebutuhan hukumnya boleh. Disebutkan dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menoleh ketika salat. Jadi ceritanya begini. Ini di luar Madinah ya, ini di luar Madinah. Nabi SAW atau para sahabat sudah siap untuk salat, sementara Rasulullah SAW nggak datang-datang. Akhirnya para sahabat menunjuk Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar yang jadi imam. Salat sudah dimulai, Allahu Akbar, salat sudah
dimulai. Kemudian datang Rasulullah SAW di sela-sela shaf, lalu beliau berdiri di shaf yang pertama. Fa'aktsaran nasu minat tasfiq. Kemudian jamaah itu tepuk tangan. Ya, jamaah menepuk tangannya. Maksudnya apa? Mengingatkan Abu Bakar. Di belakangmu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faltafata. Lalu Abu Bakar noleh ke belakang. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mundur. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maju jadi imam. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang itu menunjukkan bahwa menoleh ketika ada kebutuhan tidak sampai membatalkan sholat. Hadis yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh seorang sahabat untuk mengawasi pergerakan musuh di arah depan, tapi agak serong. Di arah depan tapi agak serong. Dari Sahal bin Hamdalah radhiyallahu anhu, thuwiba bis salah, dikumandangkanlah iqamat untuk salat, dan ketika itu adalah salat subuh. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa yaltafitu ila syi'b. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sambil arah pandangannya ke arah sebuah lembah. Syi'b itu celah di antara dua bukit. Celah di antara dua bukit namanya apa? Syi'b. Beliau mengarahkan pandangannya ke arah Syi'b, celah di antara dua bukit itu. Qala Abu Dawud, wa kana arsala farisan ila Syi'b minal laili yahrus. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus salah satu penunggang kuda untuk berjaga di sana, mengawasi pergerakan musuh. Wa hadza fihi bayanun li sababil tifatihi, dan ini menjelaskan tentang sebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh. Sehingga ketika sahabat itu malam sudah berangkat, Rasulullah SAW menantikan ada kabar apa. Sampai subuh yang diminta untuk mengawasi pergerakan musuh itu belum balik. Sehingga sampai Nabi SAW salat subuh, beliau mengarahkan pandangannya ke situ. Saking perhatiannya terhadap kondisi utusan tadi. Kalau tiba-tiba kemudian dia datang memacu kudanya, terkesan buru-buru, mungkin Nabi SAW akan mempercepat salat subuhnya. Dalam rangka ini sudah siaga perang ya. Ini siaga perang. Sehingga Rasulullah SAW sampai menoleh ke arah situ, sehingga beliau ketika salat tidak fokus ke bawah, tapi beliau agak serong. Dan ini juga sekaligus dalil bahwa orang yang salat ketika batinnya itu fokus ke sesuatu, tapi tidak sampai menghilangkan 100% khusyuknya, itu tidak membatalkan sholat. Karena Nabi SAW ketika itu jelas nggak khusyuk. Kalau 100% khusyuk, itu nggak digubris. Tapi beliau malah melihat serong ke arah Syi'b tadi, ke arah celah bukit tadi, memperhatikan bagaimana informasi yang akan disampaikan oleh penunggang kuda yang diminta untuk mengawasi pergerakan musuh. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, al-iltifatu fi sholati naw'an. Menoleh ketika salat itu ada dua. Yang pertama adalah iltifatul qalbi, menolehnya hati. Dan itu yang sering kita lakukan ya. Hati kita terbang kemana-mana, sehingga tidak fokus memikirkan apa yang kita baca. Yang kedua adalah iltifatul basar, nolehnya pandangan, sehingga pandangan kita kadang serong kanan, serong kiri. Dan dua-duanya termasuk perbuatan yang terlarang dan tidak sampai membatalkan sholat jika tidak menghilangkan status menghadap ke arah kiblat, dan tidak makruh jika dibutuhkan. Kalau dibutuhkan, hukumnya tidak makruh. Sehingga ibu-ibu yang sedang sholat sambil ngawasi anaknya yang lagi main, bayinya yang lagi main, kadang dia noleh, ya, kemudian balik lagi, kadang noleh lagi, balik lagi. Gimana hukumnya? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Ada iltifatun lil hajah. Ini adalah bentuk menoleh karena ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
Nah, ada yang mau disampaikan? Tuh. Wahidah. Bagus. Baik, kita coba satu lagi. Kita bacakan satu hadis lagi tentang masalah meludah ketika sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum fi sholati fa innahu yunaji rabbah fala yabzughanna baina yadayhi wala an yaminihi wala an shimalihi walakin an shimalihi tahta qadamihi." Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin au tahta qadamihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian salat, hakikatnya dia sedang bermunajat dengan Rabb-nya. Maka jangan meludah ke arah depan atau ke arah kanan, namun meludahlah ke arah kiri, ke bawah kakinya. Saya ngeludahnya ke bawah, ke arah kaki kiri, terus ditutupi dengan kaki kiri. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Boleh nggak ini dipraktekkan di Masjid Ulil Albab? Boleh nggak? Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Boleh dipraktekkan nggak? Meludah ke arah kiri di bawah kaki kiri. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karpetnya kotor nanti ya. Tayyib. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, au tahta qadamihi, atau ke arah bawah kakinya. Nah, hadis ini tentu saja kita pahami sesuai dengan konteksnya. Dan para ulama memahami sesuai dengan konteksnya. Sehingga mereka bawa pemahaman hadis ini berlaku ketika apa? Salatnya dilakukan di masjid yang alasnya tanah, sebagaimana praktek di zaman Nabi SAW. Sehingga saat mereka meludah, mereka arahkan ke arah bawah, kemudian ditutupi dengan kaki. Tayyib. Sehingga dalam hadis ini kita dilarang untuk melakukan tindakan apapun yang tidak sopan ke arah depan. Sebagaimana ketika kita berada di hadapan manusia yang kita hormati. Misalnya di depan gurunya, atau di depan orang tuanya, atau di depan pejabat. Nggak bakalan berani dia meludah ke depan. Meskipun depannya adalah tanah. Misalnya apel ya, di lapangan, di depannya ada gurunya atau pejabat. Lalu ada orang yang ingin buang dahak, dia keluarkan dahak. Mengeluarkan dahak kan pakai usaha apa ya? Hai, kan? Hai, terus keluar dahaknya, kemudian dibuang. Berani nggak dia buang ke depan? Nggak berani. Rasulullah SAW mengingatkan hal itu, bahwa kalian ketika sholat yunaji rabbah, sedang bermunajat dengan Allah. Sedang bermunajat dengan Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lakukan yang sopan dan tidak melakukan perbuatan yang tidak sopan. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ada tambahan, bi annallaha qibala wajhi idza shalla. Allah berada di hadapannya ketika dia salat. Maksudnya adalah dia menghadap Allah. Sehingga lakukan perbuatan yang sopan. Jangan sampai melakukan tindakan yang nggak sopan. Nah, nggak sopan yang lainnya apa? Selain meludah. Ya. Misalnya buang ingus. Hidungnya ditekan satu, terus disembur. Ini jangan ya. Ini juga nggak boleh. Intinya, jangan lakukan tindakan yang tidak sopan. Karena di hadapanmu, kamu sedang menghadap
Rabbul Izzah, Allah Azza wa Jalla. Fala yabzuqanna baina yadayhi, maka jangan meludah ke arah depan. Dan juga jangan ke arah kanan. Kenapa nggak boleh ke arah kanan? Kalau ke arah depan karena dia menghadap Allah. Kalau ke arah kanan, kenapa nggak boleh? Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari, fa inna an yaminihi malakan. Karena di sebelah kanannya ada malaikat. Sehingga kalau mengarah ke arah kanan, ini ganggu siapa? Malaikat. Maka meludahnya diarahkan ke arah kiri. Dan ini berlaku baik di masjid maupun di luar masjid selama memungkinkan. Selama memungkinkan. Baik. Nah, sekarang kalau praktek di masa kita bagaimana? Kan tidak boleh meludah di karpet masjid. Ya, misalnya ada orang yang butuh, dia harus meludah, maka dia bisa gunakan tisu atau sapu tangan atau yang lainnya, dia meludah di situ terus dikantongi. Nah, perhatikan adabnya, nunduk ke kiri, nunduk ke bawah sambil serong kiri. Sehingga tidak ke arah depan atau ke kanan, tapi ke kiri, nunduk ke bawah. Kemudian disimpan. Ada sebagian orang yang punya masalah, gusinya gampang berdarah. Apa hukum menelan darah gusi? Haram. Sebagaimana hukum minum darah tidak boleh, makan darah tidak boleh, maka darah yang keluar, kadang kan nggak bisa dikendalikan ya, tiba-tiba keluar. Ya. Mungkin karena faktor cuaca dingin atau yang lainnya. Nah, ketika ada rasa, kok ini rasa darah, maka jangan dibiarkan nanti ketelan, langsung dibuang. Buangnya kemana? Pakai tisu, atau kalau nggak bawa tisu, sapu tangan. Nggak bawa sapu tangan apa Pak? Masker. Kita punya masker, ludahkan di masker ya. Wah, nanti selesai sholat, gimana ini? Ya minta takmir untuk ganti masker. Nah, kemudian ini dalil bahwasanya ludah itu tidak najis. Sebutkan dalil yang paling kuat bahwasanya ludah tidak najis. Apa Pak? Dalil yang paling kuat kalau ludah tidak najis. Orang ketika tidur ngiler, itu najis atau tidak? Ngecas itu najis enggak? Kalau orang tidur terus keluar apa? Ngecas ya. Itu najis atau tidak? Bau sekali itu ya. Najis atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Semua yang ada di mulut kita enggak najis. Kecuali jika keluar darah. Kalau keluar darah najis. Keluar darah tidak boleh ditelan. Apakah najis atau tidak? Ulama khilaf. Yang ada di mulut kita, liur, dahak, dan seterusnya, ini tidak najis. Dengan dalil, kalau kita makan, nggak mungkin tanpa ludah. Bisa nggak makan tanpa ludah? Itu didudui terus, Pak. Kayak duduk. Ini saya nggak makan itu sambil disemprot spray, baru dikunyah. Sehingga kita mengunyah campur ludah. Lalu kita menelan ludah itu. Nggak mungkin tidak pakai ludah. Kalau ludah itu najis, berarti tiap hari kita mengkonsumsi sesuatu yang haram. Dan itu tidak mungkin terjadi. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita tambahkan. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah akan kita selesaikan pembahasan tentang masalah meludah di waktu salat ini di kesempatan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.